Yang SK-kan MGMP Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan. Ya, ada SK-nya pegang? Ada yang pegang? Kadang memegang, Mbak ya. Adakah yang pegang SK-nya berlakunya sampai kapan? 2024, Pak. 2024 samakah semua jadi 2024 semua kah, atau ada yang beda-beda? Ada yang beda kah? BK 2022 sampai 2024 juga, Pak. Jadi masa baktinya Enggak 2 tahun. gitu ya. Nah, jadi begini, walaupun dibentuk oleh Dinas Pendidikan, akan tetapi MKKS itu juga memiliki peranan di sana, karena memang yang nanti menjadi anggota MGMP itu adalah orang-orang yang di sekolah. Artinya di bawah daripada MKKS, jadi MKKS menjembatani kepala-kepala sekolah. Nah, di situ dulu visi yang kita harus samakan. Sebagai contoh, ya kan, misalnya kan MGMP PJOK. Nah, nanti guru-guru yang ditugaskan untuk mengikuti itu kan kepala sekolah dulu. Nah, kepala sekolah nanti izin dan sebagainya, tidak mengizinkan dan sebagainya, kan itu menjadi suatu hal yang kendala, sehingga itu yang perlu kita luruskan. Nah, lain lagi nanti ada yang didanai dan sebagainya. Nah, jadi itu yang kita perlu samakan persepsi. Ya enggak, Bapak Ibu? Iya, Pak. Iya, Pak, betul, Pak. Berikutnya, yang menjadi pengurus di MGMP tadi sudah ada SK. Oke. SK berlaku berapa tahun? 2 tahun ya? 2 tahun? Apa lebih? 2 tahun. 2 tahun, Nah, Pak. yang berhak menjadi ketua itu kepala sekolah, boleh enggak? Ada boleh lagi. Ada boleh? Tawa Ibu Marwi. Tawa. Gini Bu Marwi, saya ini kebetulan kan di MKKS ini kurang banyak pekerjaan. Makanya saya mau melamar itu jadi ketua PJOK, jadi ketua MGMP PJOK, boleh enggak? Status yang ketua sama pengawas ini jadi pembina, Pak. Nah, Sekolah dan pengawas pembina. maksud saya begitu nih, Pak EPS, mana EPS? EPS hadir, Pak. Hadir. Nah, jadi yang menjadi ketua itu harusnya adalah guru. Kalau enggak, saya jadi ketua MKKS melamar lagi jadi ketua MGMP PJOK kalau boleh, kepala sekolah. Kalau apalagi ke kaliber pengawas begitu kan, maksudnya itu kita benarkan dulu. Kalau pengawas yang menjadi ketua MGMP, lalu siapa yang membina? Ya kan, kepala sekolah kan ibaratnya jadi pembina bersama pengawas. Nah, jadi ini tolong kita benarkan dulu itu supaya kita sama-sama. Gimana kira-kira? Pak Mugito nggak ada punya orang-orang yang bisa, tidak ada lagi gitu sehingga ke Pak Pengawas. Tidak ada yang mau jadi ketua, Pak. Nah, kalau begitu itu nanti kami EPS MKKS bisa artinya tidak mengirim untuk kegiatan gitu kan, kalau melanggar daripada sesuai apa yang seharusnya begitu. Harusnya kan legowo lah guru-guru itu, siapapun itu harus ada yang guru yang menjadi bagaimanapun jalannya begitu kan, nah seperti itu ya. Nah, itu salah satu yang kita luruskan. Belum lagi nanti ada beberapa ini kan memang dari dulu, bukan di zaman saya menjadi ketua MKKS selalu mau MGMP itu harus tanda tangan ketua kan, bukan, tapi memang dari dulu gitu. Nah, jadi tolong ini kita juga benahi. Memang gampang zaman sekarang kan, lewat WA bisa dikirim, saya tanda tangan, saya kirim balik bisa. Tetapi istilahnya sepengetahuan lah dengan ketua MKKS. Bukan artinya langsung ditaruh tanda tangan yang dulu dipakai, apalagi tidak sepengetahuan MKKS gitu kan, karena
kepala-kepala sekolah yang lain adalah kembalinya ke ketua MKKS, Pak Ketua. Ini kok MGMP ini nggak ada tanda tangan ketuanya gitu kan. Nah, akhirnya kembali ke kita. Nah, nanti urusan yang lain-lain tuh nanti dengan Ibu Ainun dan Pak Hadi. Nah, berikutnya karena mereka yang membidangi ini, nah di kepengurusan saya yang sekarang, bidang-bidang itu berjalan sesuai role dengan leading sektornya begitu. Nah, jadi ke depan nanti kalau memang kegiatan ini kita laksanakan lagi, MGMP maksudnya, itu diprogramkan kemarin disepakati 3 kali ya Bu Ainun ya, di setiap semester. Jadi 6 kali dalam setahun. Disusunlah sehingga tidak ada berbarengan, nanti diatur lagi kedemikian rupa ke dalam. Ya kira-kira begitu. Nah, jadi kita membenarkan dulu kepengurusan kita. Nah, nanti di tahun keberapa, apakah menunggu di 224 untuk EPS? Kalau yang lain kan guru semua ya, kecuali EPS ya. Ada yang kepala sekolah kah ketuanya? Pak Hadi PLT, Pak. Oh Pak, PLT kan enggak apa-apa. PLT belum pasti lagi. Enggak apa-apa kalau PLT. Pak Suryansyah, adakah Pak Suryansyah bahasa Indonesia? Pak Sur kan hadir kah Bu? Bu Marwi, Pak Sur. Ada, Pak. Di sebelah ada, Pak. Mana orangnya mana? Pak Sur. Mana suara Pak Sur nih? Yang lain-lain sebelum kita nunggu Pak Sur, adakah yang mau disampaikan atau masukan dan sebagainya sebelum nanti saya sebentar aja, nanti Bu Ainun dan Pak Hadi yang melanjutkan. Kalau dia yang disampaikan misalnya Pak Wahyu misalnya mau sampaikan. Pak Asmi, mungkin ada tambahan Pak Asmi? Lanjut aja Pak. Oke. Ada angkat tangan nggak ya Pak Sidik? Pak Sidik. Pak Sidik ada angkat tangan Pak? Iya, mohon izin Pak. Mohon izin matikan kamera Pak, kekuatan sinyalnya. Oke, terima kasih Pak Rodin. Mohon izin teman-teman. Ini ada yang mau saya tanyakan Pak terkait dengan kegiatan MGMP. Karena untuk IPA biasanya ada menjalin kerjasama dengan Universitas Lambung Mangkurat. Nanti untuk teknis perizinannya itu apakah nanti perlu koordinasi dengan MKKS? Nah, karena hal ini kan berkenaan dengan program sinergis kita, Pak. Mohon izin tanggapannya, Pak. Kalau izin kerjasamanya ada perlu dengan MKKS, Pak. Itu mungkin koordinasi dengan dinas saja, artinya pemberitahuan ke dinas. Kecuali kalau sampai mau melaksanakan, karena itu di situ baru ada tanda tangan, artinya ketua MKKS sebagai tadi memfasilitasi bahwa yang diikutkan nanti hadir itu adalah anggota-anggota daripada kepala sekolah, anak buah kepala sekolah kan begitu. Nah, kalau untuk yang kerjasamanya silakan kayak kemarin matematika, alhamdulillah itu memang harus seperti itu sekarang. Kerjasamanya ada dengan pihak ketiga lah, istilahnya begitu ya, Pak Sidik. Siap. Baik Pak, terima kasih. Tidak, Pak. Kalau ada Pak Suryansyah tadi Bu, adakah sudah hadir? Pak Suryansyah ada, Pak. Pak Suryansyah sini aja, Pak. Jalan sini, Pak. Nah, Pak Sur, empat di wadah Ibu aja kalau Bapak Pak Sur. Pak, sebelah sini, Pak. Lihat dari sini aja, Pak. Berdua kita. Sini, Pak. Iya. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat. Ya, alhamdulillah pertemuan. Alhamdulillah. Ya. Ini Ya, Pak. Lanjut. parah kita tapi pakai jom aja nah. Ya. Bahasa Indonesia ini berapa bulan lagi? Sampai 2 semester. Masih lawan, cukup aja tuh. Kurang dari 2 semester. Ya. Iya, para kayak 224 ya, kalau 223 habis artinya. Nah, jadi ini maksud ulun Pak, tadi kami kan kawanan, julun kan MGMP itu adalah musyawarah guru mata pelajaran. Jangan sampai karena ketuanya itu kepala sekolah. Nah, kalau merasa kepala sekolah ya tolong nggak mundur gitu kan, apalagi pengawas maksudnya kan kayak itu. Nah, yang para pensiun ulun tahu pian gitu nah. Jangan kena
di bawah pensiun bahasa Indonesia. Itu. Ada aja sekjennya tuh nah di samping sana. Iya, paling tidak kan sekjen meneruskan gitu kan. Nah, jangan diteruskan dikuasai terus sama pastor dibawa ke Cirebon gitu kan. Tolak ada Pak. Apa nih ada masukan Kak kira-kira apa untuk kegiatan MGMP ke depan? Jadi tolong kita selaraskan antara yang seperti biasa bahwa surat yang akan diedarkan itu terlebih dahulu mendapatkan tanda tangan. Urusan mendapatkan tanda tangan nanti kan bisa lewat WA atau kalau dekat ke rumah terserah ke rumah saya. Kalau dekat dengan sekretaris, Pak Hafiz siap membantu. Iya. Nah juga dengan Ibu Ainun dengan Pak Hadi yang membidangi ini. Nah sehingga kemudahan-kemudahan ini bisa kita laksanakan sehingga tidak ada lagi kepala-kepala sekolah yang berkomentar di sana tidak diketahui dan sebagainya. Kira-kira seperti itu Pak Surya. Ya, terima kasih Herhantian. Ya. Siap. Ya, silakan yang lain mungkin ada yang mau disampaikan dulu. Tambahan dari Bu Ainun sama Pak Hadi silakan Pak. Bu Ainun silakan dibacakan atau di-sharing yang sudah disepakati di MKKS. Siapa Pak Bu Ainun atau Pak Hadi? Ya Pak. Ini bisa Pak Hadi tayangkan yang tadi apa langsung tayangkan dulu sebelum kita bacakan hasil kesepakatan bersama. Nanti kan nanti ini saya bacakan semua hasil dari kesepakatan kami sebelum kita diskusikan bersama. Nanti dari Bapak Ibu mata pelajaran atau dari MGMP silahkan apabila tidak sepakat atau masih perlu kita diskusikan kembali. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sehat semua. Pada kesempatan ini kami diberi kesempatan, terima kasih kepada Bapak Ketua MKKS yang memberikan kesempatan kepada kami untuk membacakan hasil dari kesepakatan dari MKKS dan dari MGMP kemarin dari beberapa ya. Yang pertama, untuk kegiatan MGMP dilaksanakan maksimal 6 kali dalam 1 tahun. Disesuaikan dengan program dan jadwal kegiatan. Jadi yang pertama, untuk kegiatan MGMP dilaksanakan maksimal 6 kali dalam 1 tahun, disesuaikan dengan program dan jadwal kegiatan. Pada semester 1, kegiatan dilaksanakan pada bulan Agustus, September, dan Oktober. Kemudian semester 2 dilaksanakan pada bulan Maret, April, dan Mei. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk jadwal pelaksanaan, apabila terdapat hari yang sama, maka dilaksanakan dengan dibedakan minggu beberapa pada bulan tersebut, tanggal yang berbeda. Yang pertama, mata pelajaran prakarya dilaksanakan pada Senin minggu pertama. Mata pelajaran bahasa Inggris dilaksanakan hari Senin minggu kedua. Ketiga, bahasa Indonesia dilaksanakan pada hari Selasa minggu pertama. Seni budaya dilaksanakan pada hari Selasa minggu kedua. Kemudian mata pelajaran PAE atau PAI dilaksanakan setiap hari Rabu minggu pertama dan IPA pada hari Rabu minggu kedua. Adapun mata pelajaran BK dilaksanakan pada hari Rabu minggu ketiga. Di sini yang sama harinya adalah hari Rabu adalah mata pelajaran PAI, IPA, dan BK. Tetapi minggunya yang berbeda. PAI pada minggu pertama, IPA pada minggu kedua, dan BK pada minggu ketiga dalam 1 bulannya. Adapun PKN dilaksanakan setiap pada hari Kamis minggu pertama. Dan PJOK dilaksanakan pada hari Kamis minggu kedua. Kalau hari Jumat kita tiadakan karena waktunya agak pendek. Kemudian
mata pelajaran EPS dilaksanakan pada hari Sabtu minggu pertama dan matematika pada hari Sabtu minggu kedua. Itu poin nomor 2. Adapun nomor 3 poin nomor 3, tujuan undangan MGMP harus jelas, yakni kepada kepala sekolah dengan diketahui oleh Disdik dan Ketua MKKS. Artinya, setiap undangan MGMP itu keterangannya di bawah harus jelas tujuannya untuk mengundang kawan-kawan semua mapel, yakni diketahui oleh kepala sekolah, ditujukan kepada kepala sekolah dengan diketahui oleh Disdik dan Ketua MKKS. Poin keempat, program kerja pertemuan jelas dan diserahkan kepada Disdik dan MKKS. Maksudnya program kerja pertemuan jelas itu karena pertemuan kita hanya 6 kali dalam 1 tahun, hendaknya setiap ketua dan sekretaris MGMP menyusun betul-betul program apa yang akan disampaikan sehingga tercover di dalam 1 semester atau kedua semesternya, baik semester 1 maupun semester 2. Jadi pertemuan itu betul-betul melaksanakan program yang sudah disusun sehingga jelas hasilnya, jelas pelaksanaannya, dan insya Allah mudah-mudahan juga bermanfaat kepada guru mapel yang mengikutinya. Kemudian yang kelima, setiap kegiatan MGMP dikoordinasikan dengan pembina MGMP mapel masing-masing. Nah, jadi pembina MGMP juga harus mengetahui kapan pelaksanaan atau kegiatan MGMP tersebut. Yang keenam, Dewan Pembina MGMP terdiri dari Kepsek dan pengawas yang sesuai dengan mapel MGMP atau yang sudah ditunjuk dari hasil kesepakatan MGMP pada keputusan atau SK yang sudah ditetapkan. Dan diminta berhadir minimal 1 orang secara bergiliran di setiap kegiatan MGMP. Itu diharapkan bisa berhadir baik itu kepala sekolah maupun pengawas pembina dalam kegiatan MGMP. Adapun poin nomor 7, waktu pelaksanaan kegiatan MGMP dimulai pukul 8 sampai jam 15 WITA. Kenapa di sana dilaksanakan dari jam 8 sampai jam 15? Itu berkaitan juga dengan absen kita. Jadi 1 hari penuh juga dari jam 8 kegiatan MGMP sama dengan kegiatan kita di sekolah. Karena kita meninggalkan sekolah itu atau sama dengan absen pelaksanaan kita di sekolah dari jam 8 sampai jam 13. 15, Bu. Sampai jam 15, maaf, sampai jam 15. Kemudian nomor 8, sebelum ditandatangani oleh Ketua MKKS, undangannya dikirim ke bidang bagian program pengembangan dan keprovisian. Itu bisa kepada saya maupun kepada Pak Hadi Purwandi. Yang terakhir, penggunaan tanda tangan elektronik harus seizin pemilik tanda tangan. Nah, ini ada beberapa poin dari poin nomor 1 sampai 9. Ini adalah hasil diskusi kami dari MKKS. Nah, apakah ada nanti yang perlu kita diskusikan dari Bapak dan Ibu di sini sehingga nantinya pelaksanaan MGMP kita bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan dan tidak ada lagi kendala nantinya di lapangan. Jadi untuk itu kami mintakan kepada Pak Hadi ya untuk memimpin diskusi selanjutnya membahas atau misalnya ada saran atau masukan demi terbangunnya atau demi terlaksananya kegiatan MGMP kita di Kabupaten Baritu Kuala ini. Kepada Pak Hadi kami persilahkan. Terima kasih Bu Ainun. Ya sama-sama Pak. Demikian Bapak Ibu hasil rekomendasi dari MKKS. Untuk selanjutnya mungkin bisa kalau ada sesuatu yang perlu kita diskusikan, mari kita sama-sama diskusikan di sini Bapak Ibu. Untuk menyikat waktu langsung aja ya Bu ya.
Ini ada Pak Wahyu sudah angkat tangan. Langsung aja Bu lah Pak Wahyu. Monggo. Ini silakan kita santai aja. Santai aja kita. Terima kasih Pak Farudin, Bu Ainun dan Pak Hadi atas kesempatannya. Mungkin tadi dari yang Ibu Ainun paparkan, saya tadi menyimak dan ingin bertanya untuk yang tanda tangan atau yang diketahui oleh Disdik itu apakah memang sewajibnya seperti itu ataukah seperti apa? Karena sebelumnya dulu kita pernah juga duduk bareng dengan MKKS dan Dinas Pendidikan terkait undangan MGMP itu dicukupkan dengan diketahui ketua MKKS saja, tidak perlu dengan Dinas Pendidikan. Itu yang dulu. Kalau memang ternyata sekarang harus diketahui oleh Dinas Pendidikan juga, mungkin kita akan berusaha mengikuti. Namun mudah-mudahan jadi pertimbangan karena keadaan geografis kita yang masing-masingnya kan jauh Bapak Ibu, sehingga kalau misalkan kita harus mengurus tanda tangan ke dinas lagi mungkin agak sedikit panjang untuk membuat undangan MGMP-nya. Mudah-mudahan jadi pertimbangan. Terima kasih, mungkin dari dulu itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Wahyu ya. Jadi kalau boleh saya ulangi bahwa berhubungan dengan undangan tanda tangan dari undangan tanda tangan yang diketahui Kepala Dinas Pendidikan, mengingat Kabupaten Barito Kuala ini dari Sabang sampai Merauke Pak ya, dari Kuripan sampai Tabunganen ya. Gimana Bu Ainun, Pak Farudin untuk tanda tangan Kepala Dinas Pak? Oke, Bu, saya bantu jawab Bu ya. Untuk tanda tangan, memang mungkin apa yang disampaikan Pak Wahyu itu salah satu yang benar gitu kan. Kalau memang kemarin kita juga komunikasi dengan Pak Budi, termasuk tadi membenahi yang tadi UPS yang ketuanya ini kan seorang pengawas gitu kan. Nah, Pak Budi menyampaikan kepada MKKS. Jadi memang kalau tanda tangan MKKS sudah itu salah satu perwakilan dari dinas. Nah, jadi sebenarnya di situ garing paling tidak ya kan kalau tidak diketahui MKKS, maka dinas mengetahui seperti apa yang disampaikan Pak Wahyu tadi, misalnya mau menjalin kerjasama dengan UNLAM, itu paling tidak diketahui oleh MKKSK atau diketahui oleh Disdikkah. Nah, sehingga kita bergerak itu tidak atas nama apa namanya, tidak tanpa sepengetahuan dari Dinas Pendidikan atau MKKS begitu. Jadi ya minimal salah satu lah paling tidak. Kalau bisa keduanya itu mungkin alhamdulillah kita ingin menghadirkan misalnya kepala dinas di MGMP. Nah, bisa jadi kita sekalian di sana ada tanda tangan kepala dinas. Nah, begitu kira-kira. Terima kasih Pak Farudin atas jawabannya, Pak Hadi juga terima kasih, sangat mencerahkan. Pak Bu Ainun begitu kira-kira ya. Ada mau ditambahkan kah? Iya betul Pak. Itu yang penting kan ada yang mengetahui baik dinas maupun MKKS, penting tahu laporannya. Bambang Laporannya Pak di sana kan keterangannya kan diketahui Pak, nah diketahui kan. Ya. Betul kata Bapak tadi. Ya. Ada kameranya, Pak. Ini Bang. Ada zoom. Baik. Untuk terima kasih untuk Pak Wahyu. Barangkali Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang ingin disampaikan atau ingin kita bahas? Untuk yang Pak Wahyu tadi dan matematika yang sering kerjasama dengan pihak luar, itu kalau 3 kali 1 semester itu apakah tidak kurang atau tidak mempengaruhi? Kalau menjalin kerjasama misalnya dengan pihak UNLAM atau dengan universitas lain? Izin Pak, IPA Pak. Oke, terima kasih. Oke, mohon izin untuk kerjasama dengan pihak UNLAM. Kemarin kita sudah koordinasi dengan bagian FKIP Fisika Pak. Jadi biasanya untuk kegiatan itu daring juga Pak.
menyesuaikan Oh dengan ya. agenda. Sehingga yang nanti untuk 3 kali per semester itu apakah yang dikategorikan tatap muka yang 3 kalinya atau yang daring itu termasuk Pak gitu. Mohon izin Iya, penjelasannya. iya. Oke, siap. Disiasati gitu ya. Paling tidak. Benar Pak. Ya. Menyesuaikan agenda program yang kerjasamanya Pak. Mungkin lebih dari 3 Ya, ya. kali kalau secara daring apakah tidak apa-apa gitu. Hmm. Ya, lanjut Pak Dik. Oke, ada lagi Ibu Siti Aminah. Aish. Oke. Maaf. Ibu Siti Aminah, silakan Bu. Izin Pak, ini masalah penasehat untuk seni budaya selama ini belum ada, itu aja yang ulun tanyakan. Ya. Di SK belum ada ya Bu? Di SK Bu siapa Bu? Ada? Belum ada Pak, belum ada. Ah. Nanti disikapi Bu Ainun sama Pak Hadi untuk pembina seni budaya, nanti siapa yang kita tunjuk dari MKKS yang paling tidak mereka memiliki jiwa seni lah. Begitu. Iya, Pak. Siapa? Untuk Bu Aminah, untuk selama ini adakah dari MKKS yang pernah hadir Bu? Atau Oh, itu Ibu Umi kan kemarin biasanya hadir. Tapi belum belum diangkat maksud ulun dari dinas gitu. Nah, apakah memang Ibu Umi? Kemarin kan Ibu Umi itu bekas pengajar seni budaya. Tapi kalau dari seni budayanya langsung ada nggak Bu? Belum ada, Bu. Belum. Kalau bisa ya memang Tidak, kalau bisa tidak ada Bu. belum ada ya. Ibu Umi itu guru bahasa lah. ini Bu Adel juga ya? Prakarya juga belum ada ya Bu? Belum ada Pak. Oh, Karena MGMP-nya juga baru dibentuk tahun 2020 Pak. Oh iya. Pak Hadi, Siapa? izin Pak. Ya, Untuk Bu Adel sama Bu Aminah. Untuk Bu Adel sama Bu Aminah. Bu Adel berapa guru prakaryanya? Oh, se-Kabupaten Batola. Guru prakaryanya karena kami ini banyak yang nggak murni Pak, dari IPA, guru IPA ngajar ke prakarya, jadi mereka tuh gabungnya juga di IPA iya, di prakarya iya Pak, jadi saya menghitungnya tuh bingung. Tapi untuk prakarya yang sudah gabung di MGMP ini sekitar 30 orang. Kalau untuk hadir di pertemuan itu 15 orang. Kalau Bu Aminah, berapa orang Bu? Kurang lebih gitu juga Pak, karena kebanyakan menghonor dan bukan guru seni asli gitu nah Pak, menambah-nambah mata pelajaran yang lain. Jadi untuk seni budaya yang hadir biasanya sedikit. Jadi mohon Bapak untuk memotivasi lah, terutama kepala sekolah bisa mengizinkan gurunya untuk mengikuti MGMP. Itu aja Pak. Ya Bu, itu salah satu kita ke dalam. Yang keluarnya kemarin kita komunikasi dengan Pak Budi, apakah ada wacana untuk dijadikan satu antara prakarya dengan seni budaya? Atau masing-masing saja? Kalau ke depan, gimana kira-kira? Kemarin kita ada bincang-bincang dengan Pak Budi, karena memang tadi sedikit begitu, apakah tetap jalan masing-masing, ataukah lain ya? Nggak bisa ya? Kalau dijadikan satu? Kalau dijadikan satu nggak bisa Pak, juga karena mapelnya kan memang beda gitu Pak antara prakarya dan seni budaya. Jadi pokok bahasan tertentu gitu ya, yang sama-sama masuk gitu. Agak susah sih Pak, nanti kan beda-beda materinya. Nah, ya mudah-mudahan lah nanti kita motivasi ke bawah supaya artinya kepala-kepala sekolah mengirim lah. Begitu kan kira-kira. Ya. Supaya lebih banyak ya, paling tidak 20 lah satu kabupaten kan. Enggak gitu ya. Lanjut Pak Adi. Oke, terima kasih Ibu Aminah, Ibu Adel. Bapak Ibu, mata pelajaran yang lain barangkali ada yang ingin disampaikan lagi berkaitan dengan yang tadi disampaikan oleh Bu Ainun. Apakah misalnya untuk hari ada masalah kah? Prakarya hari Senin, bahasa Indonesia Senin, bahasa Inggris Senin.
dan seterusnya sampai matematika hari Sabtu. Untuk hari Bu Emi, makasih banyak. Berapa orang sudah habis ya? Oh, iya. Untuk hari oke aja kayak Bapak Ibu lah. Untuk hari Iya baru dari angka. Untuk kelas-kelasnya ada. ada lagi yang ingin sampaikan? Pak Hadi izin Pak, kalau untuk prakarya misalkan harinya diganti tidak Senin tuh bisa kah Pak? Soalnya kalau hari Senin itu kebanyakan guru-gurunya tidak meninggalkan sekolah gitu Pak. Bu Ainun, gimana Bu? Bisa aja Bu, tapi kemarin dengan mata pelajaran yang mana yang kira-kira bisa ya? Pelajaran yang lain Mungkin ada yang lain bisa tukar yang hari dengan prakarya yang Senin. Selamat datang Pak Sarkan. Ada dari mata pelajaran yang lain yang mau pelaksananya di hari Senin minggu pertama tukaran dengan mata pelajaran prakarya. Ini kami tawarkan dulu. Ibu, Bapak mungkin izin memberikan tanggapan. Iya, silakan. Sepertinya untuk hari Senin itu setiap kepala sekolah memberi kebijakan untuk para gurunya itu berada di sekolah, tidak melaksanakan dinas luar. Jadi mungkin kayaknya semua MGMP akan keberatan jika diberikan jadwal. Kemudian tadi mungkin saya mau menyambung pertanyaan Pak Sidik terkait yang kegiatan pengabdian masyarakat kerjasama dengan kampus itu kan kalau Pak Sidik tadi kan dalam mode daring nih, sehingga bisa saja mungkin tidak dihitung berdasarkan jadwal 3 hari dalam 1 semester. Bagaimana jika kasusnya seperti kita di BK itu mungkin dalam setahun itu ada 1 kali sampai 2 kali pengabdian masyarakat dengan UNLAM, dengan ULM. Nah, tapi kebiasaannya itu kami melaksanakannya dengan mode luar jaringan. Apakah itu dihitung berdasarkan kuota 3 hari dalam 1 semester atau di luar? Kalau dihitung berarti kan kita harus benar-benar memanfaatkan 3 kali itu dalam 1 semester biar benar-benar efisien kayak gitu. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin menjawab dulu untuk mata pelajaran. Pertanyaan dari Bu Adel, Pak Wahyu tadi. Kira-kira Ibu Adel mintanya kalau tidak hari Senin, hari apa? Ibu Adel dulu. Kira-kira hari Selasa sampai hari Kamis bisa Bu, karena kalau Sabtu kan kami P5 jadi nggak boleh keluar. Berarti Senin dan Sabtu tidak bisa ya Bu? Iya, Senin dan Sabtu tidak bisa. Untuk hari lain bisa Bu. Kalau misalnya di hari Selasa minggu ketiga bisa nggak Bu? Selasa minggu bisa, ketiga. Bisa Bu. Berarti prakarya dipindah ke hari Selasa minggu ketiga. Minggu ketiga. Kemudian kalau Pak Wahyu kira-kira yang bahasa Inggris tadi ya? Bahasa Inggris saya. BK Bu. Senin. Yang Senin itu yang bahasa Inggris dulu. Kalau misalnya dari Pak Wahyu tadi kan katanya kalau hari Senin memang full ya Pak, harus sekolahan itu permintaan ke sekolah wajar loh ya. Nah kira-kira kalau bahasa Inggris di hari Senin itu mintanya di hari apa? Kalau nggak bisa hari Senin? Mungkin bisa dipindah ke hari lain. Hari yang penting apa, jangan Pak? Senin aja. Tinggi. Misal kita Hari Kamis bisa nggak Pak? Kamis bisa Kamis. Kamis tapi minggu ketiga ya Pak? Tidak apa-apa. Kamis minggu ketiga. Enggak, Kamis Bisa. minggu ketiga. Bisa. Iya minggu ketiga Kamis. Kamis minggu ketiga juga. Kapan-kapan hadirkan siapa? Untuk menjawabkan yang pertanyaan selanjutnya dari Pak Wahyu tadi, mintakan dulu dengan Pak Hadi dulu. Gimana Pak Hadi? Apakah boleh pelaksanaan itu lebih daripada 3 kali? Karena tadi kan kita kesepakatan dari pengurus MKKS kemarin dan juga dengan beberapa kepala sekolah ya Pak, itu kemarin maksimalnya 6 kali dalam 1 tahun. Itu jadi dalam 1 semester hanya 3 kali. Itu tapi ya di luar, ini kan di luar dari kegiatan lagi kan. Nah apakah itu bisa ya Pak Hadi tadi ditanyakan oleh Pak Wahyu?
Jadi mungkin bukan ada ya, mungkin kalau menurut pandangan saya tadi bisa ditambahkan ya Bu. Artinya Mungkin bisa aja Pak. MGMP itu kan untuk memaksimalkan potensi guru gitu ya. Jadi menurut ulun mungkin yang 6 itu sih standarnya gitu. Cuman kalau ada kayak pengabdian masyarakat boleh dan aja lebih. program yang lain itu menurut saya penting untuk kemajuan guru kan. Jadi menurut saya nggak masalah sih. Tapi itu gimana Pak kira-kira? Kalau susah penggunaan itu taruh Assalamualaikum Pak Adik. Waalaikumsalam Pak. Maaf nah, hanya Rompat hadir datang di Cirebon tadi. Tinggi Pak. Selamat datang. Tadi saya menambahkan dari Pak Hadi ya Pak Wahyu. Sebenarnya untuk pengembangan seorang guru, untuk lebih majunya guru itu sebenarnya tidak seharusnya hanya 6 kali ya. Mungkin ada 8 atau ada pun ada 10 kali. Salah satu contoh dulu di mata pelajaran Pak ya. Karena saya dulu pernah jadi pengurus beberapa tahun di sana. Tetapi di sini kan tidak baku juga. Kenapa hanya kami batasi maksimal 6 kali. 6 kali ini maksud kami supaya terprogram betul-betul Pak. Pelaksanaan itu betul-betul. Karena kita tidak semua kepala sekolah itu, mohon maaf Pak lah, tidak semua kepala sekolah mengizinkan. Nah makanya kami mengambil tengah-tengah sehingga kepala sekolah itu bisa memaksimalkan mengizinkan gurunya untuk mengikuti MGMP guna pengembangan keprofesiannya. Nah itu, tetapi karena mungkin mata pelajaran Bapak tadi ada kerjasama dengan orang ketiga atau bagian ketiga tadi, saya rasa kalau memang lebih daripada 6 kali atau misalnya setiap satu semester ada yang 4 dan ada yang 3 mungkin. Saya rasa untuk pengembangan itu dibolehkan saja Pak. Yang penting ada konfirmasinya Pak dan argumentasinya. Oh kami kan melaksanakan kembali, ini ada kegiatan. Saya rasa itu tidak jadi masalah. Itu menurut saya. Yang kedua, Terima kasih Bu Ainun, Pak Hadi atas tanggapannya. Insya Allah kami dari MGBK akan memaksimalkan, utamanya akan memaksimalkan dulu 3 kali dalam satu semester itu. Kalau memang harus lebih, mungkin kami akan minta izin dulu dengan Bapak Ibu dan dinas juga tentunya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih Pak Wahyu, jadi intinya koordinasi dan konfirmasi ya Pak ya, supaya sama-sama jalan, kepala sekolah sama jalan gitu, guru sama jalan gitu. Siap Pak Hadi. Ada tadi untuk hari tadi sudah ya Bu ya. Berarti untuk hari tadi berubah prakarya di hari Selasa minggu ketiga. Untuk prakarya tidak lagi hari Senin, tetapi berubah kepada Selasa minggu ketiga dan bahasa Inggris juga hari Kamis minggu ketiga. Oke, siap. Karena saya tahu ya hari Senin itu memang semuanya guru tuh harus berada di tempat. Harus di tempat itu tidak. Kalau bisa jangan sampai meninggalkan sekolah itu. Siap. Jadi sudah kita rubah ya. Silakan Bapak Ibu. Barangkali ada lagi yang ingin didiskusikan, supaya kita sama-sama maksimal kegiatan kita MGMP dan tidak ada kendala. Kalau ada Pak Dar nih, Pak Daryanto. Pak Dar, ada yang ingin sampaikan? lain gitu. Tapi kalau cuma sendiri ya Ibu Lailatul Maulida ada angkat tangan itu, silakan Iya Bu. Pak. Tapi sebelumnya mohon maaf Pak, saya off kamera karena di sini sinyalnya masih tidak bagus. Siap Bu. Saya ini bertanya sebenarnya di luar konteks dari yang Ibu Ainun paparkan tadi. Boleh Pak? Silakan Bu. Berkaitan dengan kehadiran anggota MGMP Pak. Biasanya kan berkaca dari yang lalu-lalu itu anggota MGMP yang berhadir tuh cuma itu aja gitu. Tidak semuanya yang bisa berhadir atau kesulitan berhadir kalau dapat undangan dari MGMP. Jadi saya sebagai sekretaris di sini dari PPKN khususnya Bapak Ibu mau meminta solusi dari Bapak-Bapak Ibu MKKS bagaimana yang seharusnya kami lakukan gitu supaya MGMP ini bisa berjalan dengan bagus kalau semua anggotanya bisa berhadir. Cuma itu aja Pak. Terima kasih.
Yang terima kasih Pak Hadi, saya ingin menjawabkan karena saya sudah lama juga pernah di PKN dulu, pernah bergabung dari tahun 2003 ya. Saya mengajar PKN dan bergabung, tapi setelah saya jadi diangkat jadi kepala sekolah, saya berhenti di PKN. Menurut pengalaman kami, ini salah satu saya tidak mengajari dan tidak menggurui. Untuk keaktifan kegiatan MGMP itu yang jelas pertama dulu. Kalau bisa program-program itu jelas. Apa yang kita laksanakan, apa yang akan kita bicarakan, dan apa yang akan kita diskusikan. Itu menurut saya. Itu yang pertama dulu. Yang kedua, kalau bisa ketua MGMP ataupun sekretaris maupun pengurusnya harus tetap memberikan motivasi kepada anggotanya. Memberikan motivasi kepada anggotanya. Dan yang ketiga, setiap pelaksanaan itu ada tugas yang diberikan. Misalnya berkelompok, menyelesaikan sesuatu kegiatan. Jadi dalam kegiatan MGMP itu bukan hanya datang, bukan hanya datang, mendengarkan materi, kemudian makan, pulang, bukan itu. Tapi apabila kita punya program tersendiri, jelas, saya yakin itu pernah terjadi di mata pelajaran PAI ya, kebetulan saya juga di PAI. Kemudian di anak PAI dulu di provinsi juga saya pernah juga jadi pengurus di sana. Nah, apabila kita program itu jelas, artinya anggota pasti bekerja semua. Contoh, misalnya kalau zaman dulu kita membuat RPP, kita bagi orangnya. Berapa orang RPP kelas 1, berapa orang kelas 2, berapa orang kelas 3. Otomatis bisa jalan. Kalau sekarang kan modal ajar, nah dibagi. Saya yakin anggota itu juga punya kesadaran, punya kewajiban untuk memajukan MGMP-nya. Dan jangan lupa beri semangat mereka, jangan kalah loh dengan MGMP yang lain. Beri semangat mereka juga salah satu ya. Tapi saya yakin Bapak dan Ibu di sini sebagai ketua MGMP dan pengurus, saya yakin adalah sudah bapak-bapak hebat dan luar biasa. Udah banyak sekali loh pengalamannya. Cuma mungkin membangkitkan kesadaran para anggota ini memang sulit. Karena ini manusia. Manusia yang sudah pinter tapi susah untuk kita sadarkan. Itu menurut saya. Nah, jadi salah satunya tadi kita yang memang memotivasi anggota ini bukan semudah memberikan telapak tangan, tapi kita punya prinsip program apa yang akan kita berikan kepada mereka sehingga kawan-kawan itu lebih termotivasi dan semangat untuk hadir. Atau bisa juga bila kada hadir tetap bayar. Bila tidak hadir tetap bayar. Insya Allah bisa juga hadir. Nah, saya yakin, makanya di sini seperti Ibu Marwi, Pak Dar, Pak Isan, ya, saya yakin loh di sini sudah orang-orang lama dan orang yang berpengalaman. Saya yakin pasti bisa membangkitkan, memotivasi MGMP-nya maju dan kawan-kawan juga bisa berhadir. Mungkin itu masukan dari saya sedikit. Salah hilap mohon maaf ya, saya minta halal, minta ridanya kalau disalah penyampaian saya. Mungkin ditambahkan lagi oleh Pak Hadi, silahkan. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Ainun. Barangkali Bapak Ibu dari MGMP yang lain yang punya pengalaman, silahkan berbagi. Barangkali ada pengalaman bagaimana tip-tipnya supaya kehadiran MGMP bisa maksimal. Silakan Bapak Ibu. Bapak pengawas ada juga di sini. Nah, Pak Sarkani, siapa tahu beliau lebih anukan pemasukan. Ada angkat tangan juga nih beliau pas. Silakan Bapak Sarkani. Bapak Sarkani silakan. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf terlambat hadir tadi, datang monitoring di SMP 3 Rantau Bedau dulu, baru ke rumah anak jam meeting. Terkait dengan pertanyaan Ibu siapa tadi, Lailatul Maulida, pengalaman untuk kehadiran anggota MGMP itu mungkin untuk EPS kayaknya tidak ada masalah. Hampir setiap
pelaksanaan itu hampir 80% hadir. Kecuali yang tidak hadir itu biasanya izinnya ada kesibukan lain. Jadi tidak ada yang memang alasan koler atau kepala sekolah. Track pertama mungkin kita bagi, kalau EPS itu sudah lama, bagi wilayah menuruti pembagian MKKS. Jadi MGMP sinkronkan dengan MKKS. Jadi ada Korwil Bawara, ada Korwil Raja Ampat, Raja Alam, ada Korwil Taman Sari Bunga, ada Korwil apalagi itu Ceria, Marabahan Ceria kah? Ya, Marabahan Ceria. Nah, jadi setiap Korwil itu kemudian diwakilkan lagi ada kepengurusan ketua, sekretaris, dan bendahara setiap wilayahnya itu. Jadi yang ketua MGMP kabupaten hanya mengkoordinir pelaksanaan MGMP. Kemudian prakteknya setiap Korwil itulah yang bekerja untuk menyiapkan persiapan MGMP di tempatnya. Dan dalam setiap tema atau kegiatan yang diangkat oleh kabupaten itu dikoordinir oleh per Korwil per minggu sekali. Jadi kita sudah tahun 2022 itu ada pelatihan semacam diklat 4 kali pertemuan, itu dapat sertifikat 1 kemarin. Bulan Juli Agustus 22. Kemudian yang ini 23 kita bimlat diklat pelatihan pembuatan media pembelajaran berbasis slide and site itu bulan Februari 1 bulan 4 kali pertemuan itu kita laksanakan per wilayah. Cuma resikonya narasumber itu yang mendatangi tempatnya. Itu mungkin salah satu trik supaya tidak jauh anggotanya untuk datang ke tempat MGMP karena sudah per wilayah. Itu untuk EPS kada ada masalah sudah kayaknya. Lalu itu mungkin jawaban untuk yang trik supaya peserta datang selain tempatnya dekat, kemudian dapat sertifikat. Karena kalau dapat sertifikat itu kayaknya motivasi mereka untuk ikut kuat dan besar sekali. Itu untuk mungkin jawaban dari Ibu Lailatul Maulida. Kalau bisa dipecah, jangan per kabupaten. Jadi kasihan nang tabunganen misalnya ke Marabahan kejauhan atau tabunganen ke Mandastana ke Alalak. Tapi kalau tabunganen wilayah Taman Sari Bunga, ada tapi jauh datangnya. Dan untuk kedatangan guru-guru itu rasanya untuk kepala sekolah hanya kalau untuk EPS yang kada kawa datang tuh ini terus terang hanya SMP 4 Belawang. Kalau yang lain kawa datang. Mungkin catatan bagi yang lain. Hanya yang tidak pernah datang, bukan tidak pernah datang, kada kawa datang, tetapi memang dilarang datang. Itu hanya SMP 4 Belawang dari semua SMP untuk EPS kabupaten. Kalau yang lain kawa semuaan. Kita kada tahu juga kenapa kah? Entah stres dengan ketuanya mungkin kami. Karena sama-sama EPS. Lalu berikut untuk program Pak Hadi kemarin saya share itu untuk EPS sudah ada program untuk bulan Juli ini. Juli sampai dengan Juli, Agustus sampai Desember. Sudah ada program kerja dari EPS lengkap dengan jumlah JP pola bimlatnya. Materinya ada. Sudah saya share kemarin dengan Pak Hadi. Kemudian ada juga format giliran per mata pelajaran 2 kali dalam 1 bulan tuh dibuat 2 kali pertemuan. Karena mungkin perlu diketahui
minimal pertemuan MGMP ini setahun 12 Bu Ainun, minimal 12. Dan itu rasanya memang cukup sulit juga untuk 12. EPS hanya sanggup 8 kali dalam setahun. Dan mudah-mudahan untuk tahun ke depan kita maksimalkan 12 untuk minimalnya. 1 tahun lah EPS, Ya, luar biasa. sebenarnya minimal 12 minimal. Berarti bisa 15 Pak lah. Bisa, tinggal kita aja membagi-bagi atau atur tergantung keperluan, kebutuhan materi dan bulan pasnya kayak itu. Iya. Dan EPS itu memang sudah kerjasama dengan EPS pasca sarjana dan S1-nya juga ada pengabdian. Tapi itu waktunya mendadak aja, bilanya minta jadwal kita sediakan. Jadi itu di luar jadwal. Mungkin catatan dari untuk Pak Wahyu yang BK itu jangan dimasukkan ke dalam jadwal untuk pertemuan MGMP. Kalau pengabdian itu biasanya dadakan. Jadi kita tinggal menyesuaikan aja. Halo Pak Sarkani. Ya. Gini Pak. Oke, EPS 12 itu dari mana Pak Sarkani? 12 itu dapatnya, maksudnya peraturannya adakah? Ada Pak ya, cuma kaget-kaget itu menjadi dasar kita untuk mencarikan rasanya ada. Kemarin Pak Lulut ada menyebutkan gitu Pak ya. Rasanya ada dulu. Pak Gajali Bahari ada jauh madahkan minimal 12. Ini kan kemarin waktu kita di NASA sama Pak Budi sama Pak Lulut memang berbeda-beda. Dasar tuh ada yang 6, ada yang 6, satu semester, ada yang tadi ujar pian 12. Setahun ini. Kalau kami ya kalau kami ini MKKS itu mau pian 24 mau 12 itu kan ujung-ujungnya adalah akan kembali ke kami. Kenapa? Kalau semua mata pelajaran ngambil 12 setahun, artinya 1 bulan sekali, ya kan? Artinya dalam sebulan itu ada 10 MGMP. Iya, iya. Nah, itu kepala sekolah pada protesnya, Pak Ketua MKKS ini kayak apa ini sekolahan kosong ini, guru berdua bertiga kadada. Nah, akhirnya yang menjadi kendalanya kita di situ. Nah, kita boleh saja artinya kan kita makanya ambil jalan tengah nih. Kita MGMP, nah tetapi di sekolah juga kan harus ada yang mengisi atau ada yang bagaimana gitu kan. Nah makanya kita adakan pertemuan ini supaya kita semua sinkron. Nah itu sehingga kepala sekolah yang lain nih kadang ngedumel bahasanya kan kayak itu. Iya iya. Bagus memang 12 kalau memang makanya tadi aturannya nanti dicari dulu di mana itu menurut peraturan menteri kah apakah kan harus 12. Nah, terus biaya kan lagi. Ya kalau Pak kami siap Pak 12 tapi kalau bisa dibiayai kada apa-apa gitu kan. Nah, tapi kan karena kan setiap sekolah itu ada yang dibiayai dan sebagainya. Nah, jadi memang antara ini kita ambil yang di tengah-tengah dulu. Nah, supaya biar berjalan dulu sesuai dengan artinya kepala sekolah kada menjerit, guru-guru diizinkan untuk MGMP gitu kan. Nah kalau perlu ada biaya untuk transport dan sebagainya, kira-kira itu Pak. Iya ya, memang kayaknya ada kawan 12. Pengalaman dulu nang tahun ini lah 2223 kawan 4 kali pertemuan aja. 8 kali pertemuan aja itu pol setahun karena kawan 12 tuh gin dipaksakan mana caranya tuh supaya dikawakan gitu. Jadi memang ada kawa 12 supaya ada sekadar kawa ngalih. Kita kesibukan masing-masing. Makanya di sini tadi disepakati bahwa masing-masing 3 dulu. Iya iya. Nah karena kan 3 itu kalau kita kan ada mungkin melaksanakan di bulan Januari, Februari itu duit belum keluar gitu kan kalau mau ada duit. Kemudian di bulan Juni kada mungkin, di bulan Juni itu sudah kita pelaksanaan penilaian akhir atau penilaian semester gitu kan. Hanya 3 bulan, artinya di Maret, April sama Mei. Mei ya. Nah, begitu juga di semester berikutnya, ya kan? Di Juli kan
belum begitu bagus. Nah, mungkin Agustus, September, November gitu kan. Nah, jadi 3-3 lah dulu. Kira-kira seperti itu Pak untuk kita sepakati bersama-sama. Nah, kalau 12 atau lebih daripada 6 pun 8 misalnya itu yang nyusun jadwal, akhirnya apa kepala sekolah apa guru berdua bertiga kadada gitu kan. Nah, makanya kita adakan pertemuan ini untuk menjembatani itu antara kepala sekolah MGMP jalan gitu kan. Nah, begitu. Ya. Oke. Jadi Bu Ainon ada filenya dengan Pak Hadi kemarin saya share, mungkin kawa referensi mungkin untuk lebih memudahkan kerjanya, tinggal mau ubah aja lagi. Ada programnya juga dan kemudian ada tanggal-tanggal di kalendernya, tinggal menyesuaikan aja lagi mungkin nanti. Itu program yang mana Pak untuk mata pelajaran EPSK? Ini kan kalau program tadi kan Pak itu kami serahkan ke mata ke MGMP masing-masing Pak. Ada yang satu filenya itu di Excel itu yang set 1 itu untuk keseluruhan. Artinya mengatur pertemuannya harinya hari apa kayak itu. Bulan-bulannya sudah ada, jadi tinggal mengubah aja lagi pinter Bapak. Inge. Kemudian yang program yang set kedua itu program kerja itu untuk EPS. Mungkin nanti kalau ada bermanfaat mungkin jadi referensi, bisa hendak diubah ke Bapak. Situ ada bulannya, sudah ada matriknya kayak itu. Jadi tinggal hendak menconteng aja lagi. Inge. Kalau mungkin bisa membantu kayak itu. Inge. Terima kasih banyak kami sama. Iya. Terima kasih Pak. Di sini ada Bapak Asmi yang kayaknya ingin menambahkan. Silakan Bapak Asmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya yang dikatakan Pak Sarkani itu betul ya, bahwa di dalam kenaikan pangkat itu untuk kegiatan MGMP itu terhitung memang 12 pertemuan. Tetapi lagi nih ada tapinya. Kegiatan 12 itu tidak mengganggu jam pelajaran. Nah, itu. Jadi kawan-kawan kami yang berada di di pulau sebelah ya, itu mereka mengadakan kegiatan itu memang di luar jam pelajaran. Sehingga 12 GT itu tidak bermasalah, 12 kali pertemuan tidak bermasalah karena memang di luar dari jam pelajaran. Kemudian juga pendanaan mereka juga tidak memfokuskan kepada dana dari sekolah sendiri, tapi mereka memiliki biaya sendiri sebagian itu. Nah, lalu terkait dengan di tempat kita yang sangat lumayan beragam jauhnya, sehingga kegiatan MGMP itu kalau misalnya dilakukan seperti orang di luar dari jam pembelajaran, ini mungkin kesulitan. Dalam jam itu kita memakai jam begawi ya. Nah, sehingga mau tidak mau kalau dengan jumlah jam pelajaran yang sebanyak itu dan sebanyak itu juga pertemuannya, ini akan mengganggu malah di kegiatan harian di sekolah. Makanya kemarin beberapa kepala sekolah ini merundingkan itu sehingga dipotong menjadi separuh ya. Artinya hanya 6 pertemuan dalam 1 tahun. 3 pertemuan di semester 1 dan 3 pertemuan di semester 2. Nah, ini kira-kira sekedar tambahan, jadi bukan saya mengatakan bahwa ini benar atau ini salah, bukan, tetapi di sini kita mencari titik yang optimalnya di mana ya. Boleh 12 ya, tapi kan di luar jam. Ya, itu makanya MGMP itu sebenarnya mungkin seperti yang Pak Sarkani katakan, itu ada yang seperti berdasarkan wilayah itu. Ya, dulu kalau pian ingat ketua MGMP yang dulu ya, kalau ingat ya, dulu kita bikin proposal itu bahkan diminta untuk satu MGMP itu sampai 4 wilayah. Mungkin ingat nih, dulu beberapa tahun yang lalu itu kan. Nah, itu. Jadi karena kita MGMP sifatnya MGMP kabupaten, satu kabupaten itu MGMP.
di kecamatan, kita mau tidak mau itu tadi perluasan wilayah kita mengambil yang 6 terdakwa dan 3 tadi. Mungkin itu Pak Hadi sekedar Kander ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Asmi untuk tambahannya. Jadi memang yang 3 per semester tadi untuk memaksimalkan ya Pak ya, supaya sama-sama enak gitu. Ada kita kasih kesempatan untuk mengangkat tangan Pak Mugito. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, mohon izin Pak Fahrudin, mohon izin Pak Sarkani. Ulun hanya sekedar menambahkan dari keterangan Pak Sarkani tadi, menyesuaikan dengan kesepakatan yang di-share oleh Pak Hadi tadi bahwa dalam 1 semester itu 3 kali. Menurut ulun yang di kesepakatan tadi 3 kali itu untuk MGMP tingkat kabupaten. Sedangkan untuk IPS kami dibagi menjadi wilayah-wilayah sesuai korwil masing-masing. Jadi untuk pelaksanaannya bisa banyak. Karena untuk ulun sendiri walaupun di program kerja IPS itu 12 kali, untuk ulun sendiri untuk pertemuan wilayah yang Kuta Bamara itu paling dalam 1 semester itu maksimal paling 3 kali aja. Kemudian nanti di wilayah yang lain 3 kali juga, di wilayah yang lain 3 kali juga, akhirnya jadinya banyak gitu kan. Jadi bukan berarti melanggar kesepakatan dari MKKS tadi, tidak itu kan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menurut kami nih IPS nih wilayahnya itu jauh-jauh. Kami saja yang Kuta Bamara ini apabila yang Kuripan sana itu sering ke sini, kadang-kadang juga kendala di dalam waktu dan transportnya. Itu yang kedua. Yang ketiganya untuk mengenai pembiayaan, kami sendiri, ulun sendiri itu kan, karena ulun juga merangkap bendahara BOS, setiap mapel kami anggarkan 1 bulan sekali mengadakan MGMP, terlepas MGMP itu diambil atau kada. Kalau kada berarti nanti kan disaldokan. Tapi kalau yang bersangkutan tulak tiap bulan, mau nggak mau kami juga NSPJ-kan. Nah, itu saja yang bisa ulun sampaikan. Mohon maaf Pak Farudin, bukan berarti ulun menyalahkan Pak Sarkani atau membela. Ini semuanya bisa itu kan. Kalau ketentuannya 3 bulan sekali itu pertemuan untuk per kabupaten, tapi untuk per wilayah lebih dari 3 kayak itu kan, karena waktunya berbeda-beda. Mungkin itu saja, kalau ada salah ulun mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Di. Silakan Pak, monggo Pak. Oke, terima kasih Pak Mugito. Pak Sarkani masih ada di dalam kah? Iya, masih. Nah, kayak gini. Ini kan kita sepakati ini, Pak Sarkani ya, ini adalah MGMP untuk kabupaten. Nah, selain EPS kan mata pelajaran yang lain tidak ada yang seperti sampean yang dibagi 4 wilayah kecuali MKKS, kan begitu? Iya. Nah, yang di wilayah itu urusan pian mau 5 kali, mau 6 kali, itu 7 kali kah itu urusan sampean. Artinya wilayah itu tidak dihitung dengan MGMP. Yang kita maksud ini adalah MGMP kabupaten. Nah, itu. Yang tadi disampaikan Pak Mugito terkendala transport. Jadi memang sekali-sekali Pak Mugito kita perlu artinya ketemu sekabupaten itu biar kenal, ya kan, guru EPS mana gitu kan, sekali-sekali adalah kegiatannya Pak Sarkani untuk yang sekabupaten. Jadi jangan artinya wilayah terus gitu. Ada per kabupaten kita ada juga. Ada Pak, ada. Nah, itu yang kita sikapi ini adalah yang itu, bukan yang per wilayah. Jadi itu bisa dibedakan. Siap. Yang berikut Pak Mugito dari SMP mana Pak Mugito? SMP 2 Bakumpai, Pak. SMP 2 Bakumpai Pak Abdul Hadi ya. Lain, Bu Umi Agus Parida, MPD.
Oh, Bome Agus Farida. Jumlah siswa berapa Pak begitu? Jumlah siswa 82. Wah, 82 ya. Alhamdulillah sampean bisa menganggarkan setiap bulan satu mata pelajaran itu ada anggaran. Walaupun itu terlaksana MGMP atau tidak. Ini sekolah kecil sebenarnya tapi bisa menganggarkan. Saya pikir tadi sekolah besar ini. Nah, jadi alhamdulillah kalau itu memang bisa dianggarkan, memang harusnya seperti itulah. Artinya dianggarkan, urusan diambil atau terlaksana atau tidak itu artinya tergantung realisasinya begitu kan. Nah, kira-kira seperti itu Pak. Jadi yang kita sikapi adalah MGMP yang tingkat kabupaten. Nah, biar kita sama-sama bisa menyikapi itu. Itu tambahannya, silakan yang lain. Silakan Pak De. Oke, mungkin cukup jelas Pak Bula. Jadi intinya yang wilayah tadi diserahkan kepada mata pelajaran masing-masing, dan yang kita bahas di sini adalah yang MGMP kabupaten. Selanjutnya Bapak Ibu mungkin ada lagi kah yang perlu disampaikan, perlu dibahas, ada tambahan? Bapak Padil, silakan Pak Padil. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, menanggapi penganggaran untuk MGMP itu, karena untuk kepentingan pemeriksaan biasanya dilampirkan foto kegiatan, kemudian daftar hadir, kemudian notulen, seyogyanya nanti setiap MGMP atau kepengurusan MGMP menyediakan itu Pak, supaya seragam. Jadi setelah pulang itu sudah ada berkas-berkas yang disiapkan untuk laporan bosnya itu. Karena kadang-kadang kesulitannya kami adalah membuka SPJ-nya itu Pak. Datang nggak ada notulennya, nggak ada foto kegiatannya, nggak ada daftar hadirnya gitu. Mungkin itu Pak yang diharapkan dari bendahara bos. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Jadi Pak Padil, jadi notulen ya, foto, daftar hadir mungkin ya, undangan ya. Oke. Ada Pak Adi, saya punya filenya, nanti bisa di-share. Oke, boleh Pak. Pak Mugito ada angkat tangan lagi ya Pak? Silakan Pak. Pak, makasih menanggapi Pak Padil tadi Pak. Kalau ulun sebagai bendahara bos, siapa yang berangkat menggunakan dana bos harus menyiapkan dulu perlengkapannya. Apabila tidak lengkap, kada ulun transfer kayak gitu Pak. Jadi masing-masing menyiapkan foto sendiri, SPPD sendiri, laporan sendiri. Amonya tidak ada, ulun kada transfer biar jadi saldo. Nah, makasih Pak. Itu jawaban ulun Pak Padil. Makasih. Untuk notulen itu maksud ulun itu supaya seragam, artinya dikoordinir MGMP-nya siapa di situ, sekretarisnya atau siapa membuat. Jadi semua anggota yang hadir di situ semua notulennya sama gitu Pak. Maksud ulun itu kayak itu. Kalau di matematika kemarin kayak itu kami usahakan supaya notulennya semua yang hadir itu sama hasil kegiatannya hari itu gitu. Mungkin itu mohon maaf, pengalaman format yang setiap guru MGB datang tuh yang siap biasanya anak buah Pak Farudin tuh. Pak Farudin ada filenya format BC. Tahu aja Pak. Ya, bisa itu ada. Ya, ada Pak Farudin ada filenya, tinggal mengubah aja lagi. Tinggal mengubah opnya aja lagi mungkin. Jadi intinya untuk notulen tentu lucu kalau beda-beda ya Bapak ya. Jadi untuk MGMP bisa memfasilitasi kekawanan yang berangkat ke MGMP, jadi menyiapkan notulennya disiapkan oleh MGMP gitu ya. Supaya seragam formatnya aja paling kada Pak. Iya. Formatnya ya. Oke, untuk tadi siap, Pasmi? Ya, kalau ulun lihat tuh bisa dijadikan contoh untuk MGMP IPA
kebetulan belum lihat di zaman Pak Sidik ini itu kalau ada kegiatan itu sudah disiapkan oleh pengurus MGMP-nya. Jadi dimasukkan di grup MGMP-nya, fotonya ada, kemudian surat undangan ada, notulen rapatnya ada, sehingga kawan-kawan itu absen. Bukan lagi tinggal ngeprint aja, ngeprint di sekolah serahkan ke bendahara. Pas itu Pak, setuju Pak. Ya. Nah, jadi kan lebih mudah. Karena kawan-kawan yang datang itu kadang-kadang bisa nggak kepikiran gitu kan untuk menyiapkan, apalagi daftar hadir segala. Nah, jadi bisa diambil contoh dari MGMP IPA itu belum lihat, kebetulan masih bergabung di situ. Jadi semua yang diperlukan untuk SPJ itu sudah disiapkan oleh pengurus MGMP-nya di share di grupnya, di print gitu. Itu aja Pak Adi. Kotakan di MGMP. Jadi sama kayak mantap Pak. Itu kada tahu kok. Mang lain kok tahu MGMP buatnya. Jadi seperti MKKS, jadi semua undangan ya, sama. dan absen sudah ada Pak ya. Jadi teman-teman tinggal download seperti itu Pak ya. Ya. Pak Hadi. Iya Pak Fadil. Mohon izin mungkin untuk format notulennya supaya kita sama semua mata pelajaran bisa diseragamkan nggak Pak? Untuk notulen gimana Pak? Notulen semua mata pelajaran terus disamakan formatnya seperti ini tuh. Jadi untuk pengurus MGMP yang bikin ada formatnya tinggal ngisi apa kegiatannya gitu. Boleh, kalau ada malah bagus ya. Walaupun maksudnya kalau ada contohnya yang bagus gitu mungkin. Walaupun itu nggak wajib sama, tapi kalau memang ada format yang sudah ada, malah menurut saya malah bagus ya. Jadi Nggih, maksud ulun seperti itu supaya kan bagus juga kalau ada. Boleh kalau mau disepakati. Izin berpendapat Bapak Ibu. Silakan Pak Wahyu. Mungkin kalau kami di MGBK itu berkaitan dengan foto dan daftar hadir itu selalu kita fasilitasi karena memang itu administrasi yang memang seharusnya ada ketika kegiatan MGMP atau MGBK. Namun untuk notulen mungkin kedepannya kita akan kesepakati sama-sama formatnya seperti apa. Namun kalau isinya menurut saya itu sudah seharusnya jadi tanggung jawab masing-masing anggota yang menyimpulkan terkait hasil dari kegiatan. Karena kalau terlalu ini kalau mungkin saya pribadi ya, kalau terlalu difasilitasi nanti malah mereka tidak berusaha mengambil intisari dari kegiatan. Jadi menurut saya biar masing-masing bikin sendiri isinya itu seperti apa. Kayak gitu sih kalau menurut pandangan ulun. Tapi kalau formatnya ya ulun, ayo kita sama-sama bikin format yang sama boleh kayak gitu. Kalau isinya kalau kami di MGBK itu kita kembalikan ke anggota bertanggung jawab untuk melaporkan ke sekolahnya masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk MGBK untuk format kan isi masing-masing ya Pak ya, supaya masing-masing bisa mengambil intisari. Merdeka, Pak. Oke, mungkin ada lagi tambahan Bapak Ibu yang lain? Pak Sidik, silakan Pak Sidik. Terima kasih Pak, mohon izin untuk menyampaikan beberapa pendapat. Kembali juga Pak, mungkin apa yang nyaman buat masing-masing komunitas MGMP itu esensinya kembali ke masing-masing. Kemudian apa yang diperlukan bendahara itu kan mungkin kalau memang mereka cuma perlu data, lampiran, untuk formatnya tidak masalah berbeda, maka saya rasa tidak masalah kan Pak ya. Silakan istirahat. Silakan Pak, lanjut. Silakan. Terima Halo? kasih. Sinyal ya Pak? Lanjut Pak, lanjut. Baik Pak, sebentar ada bel Pak. Nggak kedengaran Pak. Silakan. Terima kasih.
panjang bener rupanya belnya. Dan suaranya. Silakan pintu 1 ya. Ya, mohon izin Pak. Jadi mungkin kembali apa yang nyamannya bagi masing-masing MGMP itu dikembalikan saja sehingga konsepnya tidak menyulitkan gitu Pak. Kalau memang nyamannya difasilitasi kembali untuk efektivitas kegiatan masing-masing gitu. Tapi untuk kelengkapan berkas supaya tidak menyulitkan dan nanti juga tidak menurunkan minat motivasi mereka untuk mengikuti kegiatan gitu. Dan untuk yang bendahara tadi Pak, untuk pemenuhan berkas, apakah itu memang ada format ketentuannya harus seperti itu atau memang fleksibel saja Pak, isinya sesuai dengan apa yang diperlukan bendahara, tidak masalah gitu. Oke, itu aja Pak. Untuk bendahara itu formatnya baku ya atau yang penting ada untuk notulen itu atau kelengkapan yang lain? Pak Adil. Untuk sebenarnya formatnya tidak ada Pak, cuma ada ketentuannya antaranya undangan, kemudian foto kegiatan, daftar hadir dan hasil atau notulen itu aja. Tapi kalau formatnya nggak ada ketentuan yang jelas, item-itemnya itu harus jelas itu kan. Undangannya, foto, kemudian SPPD, kemudian daftar hadir, itu aja Pak. Kalau formatnya sebenarnya nggak ada, yang penting ada aja kayak itu nah. Makasih. Oke. Izin Pak Hadi. Monggo, silakan. Mungkin untuk notulen itu kemarin ada beberapa mata pelajaran yang sangat ya terlalu singkat. Karena dulu pernah ditegur untuk notulen sebaiknya lebih jelas oleh rektorat gitu. Pokoknya jangan terlalu singkat, misalkan apa kegiatannya itu lebih rinci gitu. Jangan cuma sekedar kata-kata sekilas itu aja. Oh, jadi memang ada kasus ya notulen yang teman inspektorat ada. Rinci artinya lebih sampai akhir itu apa kegiatannya gitu. Oh iya. Mungkin itu aja Pak Hadi. Jadi mungkin intinya untuk MGMP untuk penganggaran semaksimal mungkin kita layani dan maksimalkan gitu ya Pak ya. Jangan sampai artinya kita berangkat kegiatan yang mengeluarkan anggaran sampai keteteran. Kerepotan. Terutama kepada bendahara. Untuk format nggak ada format bagus sih Pak. Cuma itu aja tegurannya mungkin ya lebih rinci lagi kan untuk notulennya gitu. Ya kadang-kadang mereka menuntut kenapa aku nggak diberi, tapi laporannya kadada apa kadada begitu ada inspektor datang kami yang repotnya. Nah, jadi supaya sama-sama nyaman mungkin sebagai organisasi kita MGMP kita bisa memaksimalkan pelayanan kepada guru-guru ya. Seperti daftar hadir kan. Untuk notulen mungkin beri format gitu ya Bapak Ibu. Ya, bisa ya. Mungkin untuk penganggaran kayak notulen dan lain-lain cukup Bapak Ibu ya. Barangkali ada tambahan yang lain Bapak Ibu yang perlu dibicarakan. Kita sampai jam berapa nih Pak Ketua? Jam 12:09 sekarang Pak Inun. Kalau tidak ada lagi kan waktu sudah lewat ya Pak. Oke. Sudah lewat. Tapi kalau ada lagi yang didiskusikan lagi yang belum, ada lagi masukannya, tanggapannya. Bu Ainun, EPS hari apa? Itu ada tadi ulun share Pak. Kalau untuk EPS itu hari Sabtu minggu pertama. Hari Sabtu minggu pertama Pak. Ya pas saja hari Sabtu memang hendak hari Sabtu harus juga. Tapi itu untuk tingkat kabupaten loh Pak Sarkani. Ini tingkat kabupaten Pak. Untuk tingkat kabupaten secara Sabtu minggu pertama. Kenapa mau gitu kita diskusikan di grup. Oh iya siap. Oke Pak Ade, kira-kira selesai dah. Mudah-mudahan bisa berjalan lebih baik lagi MGMP kita ke depan nantinya. Amin. Mungkin cukupkah Pak Bu Ainun? Ya. Kalau tidak ada lagi mungkin kita cukupkan Pak. Mudah-mudahan
kedepannya bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Amin. Amin. Ya, mohon maaf kalau ada kekurangan atau kata-kata yang kurang pas. Terima kasih. Ya, mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu. Izin meninggalkan. Apa tutup dulu Pak Hadi? Pak Hadi menutup dulu sebentar Pak. Demikian mungkin kegiatan kita hari ini. Dari pertemuan kita tadi ada beberapa mungkin yang bisa kita ambil kesepakatan bahwa untuk kegiatan MGMP yang dilaksanakan dalam 1 tahun adalah 6 kali ya. Dan itu adalah MGMP yang kabupaten, maksudnya bukan yang wilayah. Untuk wilayah silakan menyesuaikan. Kemudian untuk jadwal tadi sudah ada dibagi, nanti mungkin dibagi di grup saja. Ada perubahan tadi untuk prakarya itu hari Selasa, yang asalnya Senin, kemudian bahasa Inggris hari Kamis, minggu ketiga. Kemudian untuk kita undangan, bahwa undangan harus jelas, yakni kepala sekolah diketahui oleh salah satu tadi ya, boleh Disdik atau ketua MKKS. Selanjutnya program harus jelas, kemudian setiap kegiatan MGMP harus dikoordinasikan dengan pembina. Kemudian sebelum ditandatangani ketua MKKS, undangan boleh dikirim ke bidang atau ke bidang bagian pengembangan dan keprofesian. Mungkin itu kesimpulan yang bisa kita ambil. Adakah Bu Ainun tambahan lagi tadi? Ada. Oke Bapak Ibu, mudah-mudahan pertemuan kita hari ini membawa manfaat untuk tugas kita sebagai guru atau kepala sekolah. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan untuk menutup kegiatan kita hari ini. Mari kita tutup bersama-sama dengan mengucap Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ulun sebagai host di kegiatan ini, kalau ada hal-hal yang berkenan, minta halal, minta redho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berelaan seberataan. Bapak Ibu, izin meninggalkan ruang jimit. Terima kasih atas undangannya. Sama-sama.